hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu di antara jenis ibadah yang banyak diabaikan, dilalaikan oleh orang, bahkan dianggap tidak bernilai ibadah. Padahal ini ibadah yang agung berkaitan dengan tauhid, yaitu sumpah. Sumpah ini berisi pengagungan. Kepada siapa? Kepada yang namanya kita sebut dalam sumpah kita. Bagi seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah, dengan menyatakan demi Allah. Karena makna sumpah menurut para ulama, di antaranya dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-qasam atau al-halaf adalah ta'kidus syai' bi dzikri ismil mu'azzam indal halif, menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah. Nah, pengagungan ini bernilai ibadah dan tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Makanya seorang muslim hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wa man halafa falyahlif fillah. Siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah. Ketika seorang muslim bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, termasuk bersumpah dengan menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril atau Ka'bah atau yang lain-lain, saat itu dia mengagungkan makhluk seperti dia mengagungkan Allah. Maka tidak boleh, terlarang. Tak heran apabila Nabi SAW menyatakan man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kufur atau telah syirik. Kenapa dianggap syirik? Kenapa dianggap kufur? Karena dia mengagungkan makhluk sama seperti dia mengagungkan Allah dalam bentuk
menyebut nama makhluk tersebut di dalam sumpahnya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa sumpah itu berisi pengagungan. Bagi seorang muslim hanya boleh menyebut nama Allah. Karena ketidakfahaman, ketidaktahuan umumnya kaum muslimin, banyak orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dengan menyatakan demi Rasulullah, atau disatukan demi Allah demi Rasulullah. Ini tidak boleh, haram. Karena menyatukan, menyamakan pengagungan kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka tidak boleh. Satu-satunya yang harus diibadati hanya Allah. Tidak boleh beribadah kepada para malaikat, tidak boleh beribadah kepada para nabi, tidak boleh beribadah kepada makhluk yang selain itu. Kepada para nabi, para malaikat saja tidak boleh, apalagi kepada makhluk yang lainnya. Ibadah hanyalah kepada Allah. Dan inilah intisari dari la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Dan ini inti dari ikrar yang selalu kita katakan di setiap solat kita minimal 17 kali dalam sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau. Ada kata-kata hanya. Iyyaka hanya kepada Engkau. Na'budu kami beribadah dalam berbagai macam bentuk ibadah, baik ruku dan sujud, baik umpamai berdoa hanya kepada Allah, karena berdoa adalah ibadah, termasuk bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka karena di dalam sumpah terkandung pengagungan kepada Allah, jangan terlalu diumbar. Jangan terlalu dipermurah, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Karena akan merendahkan nilai dari sumpah tersebut. Oleh karena itu, memperbanyak sumpah dalam makna dilarangnya memperbanyak sumpah oleh para ulama dibahas dalam kitab Tauhid. Sebuah kitab namanya Kitabut Tauhid. Disyarah, dijelaskan dengan berbagai macam penjelasan yang panjang lebar. Ada kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid, ada kitab Al-Qaul Mufid Ta'liq ala Kitabit Tauhid. Ada satu bab yang berjudul bab Kathratul Halaf. Kathratul halaf itu artinya memperbanyak sumpah. Maknanya an-nahyu an kathratil halaf. Larangan banyak bersumpah. Karena mengobral sumpah berarti merendahkan, memurahkan. Isi sumpah itu isi pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla, dan tak mustahil suatu saat sumpah itu dilanggar. Ketika sumpah itu dilanggar, ada sanksi yang harus ditunaikan oleh si orang yang melanggar sumpah tersebut. Adapun sumpah ada dua jenis. Pertama, bersumpah terhadap kejadian-kejadian masa lalu. Artinya menyampaikan berita masa lalu untuk menguatkannya, maka disampaikan melalui sumpah. Demi Allah saya kemarin melihat ke arah kecelakaan umpamanya. Maka kalau sumpahnya tentang kejadian masa lalu, tidak ada sanksi apapun. Selama yang dikemukakannya itu benar. Selama isi dari sumpahnya itu benar-benar kemarin saya melihat kecelakaan. Untuk menguatkan, diperkokoh dengan sumpah. Demi Allah kemarin saya melihat ada kecelakaan. Tapi kalau sumpah yang meyakinkan, untuk meyakinkan orang agar percaya kepada berita itu ternyata bohong. Kemarin nggak ada kecelakaan, hanya agar seru saja. Betul kemarin ada kecelakaan? Demi Allah, padahal tidak ada, bohong. Maka dosa besar, termasuk
kepada keumuman larangan berdusta, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu dosa-dosa lain yang tadinya tidak pernah dilakukan, tidak berani dilakukan, setelah berdusta jadi berani dilakukan. Itu dosa pertama ketika orang bersumpah tapi isinya bohong. Keduanya dosa karena nama Allah yang agung dipakai menguatkan kebohongan. Dan ini dosanya lebih besar. Tapi pelakunya tidak terjerumus ke dalam perbuatan kufur atau syirik. Karena sumpahnya, lafaz sumpahnya benar demi Allah. Cuma lafaz sumpah yang benar dipakai mendukung kebohongan, itu saja salahnya. Adapun kalau memberikan berita yang benar, tapi dikuatkan dengan sumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka ini syirik. Seperti contohnya, kemarin saya ke Jakarta umpamanya, ditanya oleh orang, kemana kemarin? Saya bilang ke Jakarta. Kurang percaya, masa demi langit dan bumi saya benar ke Jakarta. Ke Jakarta benar jujur, tapi sumpahnya ini, kenapa harus menyebut demi langit dan bumi? Kenapa tidak menyebut nama Allah? Kenapa yang diagungkan langit dan bumi? Dan ini dosa syirik walaupun jujur dia dalam berbicara. Karena sumpahnya dengan menyebut nama selain Allah berarti mengagungkan langit dan bumi seperti dia mengagungkan Allah, dan ini syirik. Oleh karena itu berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, li an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqa. Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, sumpahnya benar dengan menyebut nama Allah, cuma sayang dipakai untuk mendukung sebuah kebohongan, itu lebih saya sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran. Omongannya jujur benar, cuma sumpahnya yang salah. Kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, ini maksiat. Tapi kalau bersumpah untuk sebuah kejujuran tapi sumpahnya tidak menyebut nama Allah, ini syirik dan kufur. Dosa syirik dan kufur lebih besar dosanya daripada dosa maksiat. Dua-duanya salah, dua-duanya keliru. Tapi bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, dosanya lebih ringan daripada bersumpah untuk sebuah kejujuran tapi sumpahnya dengan menyebut nama selain Allah. Maka hati-hati kaum muslimin, jangan menambah-nambah sumpah dengan menyebut nama selain Allah, baik nama Rasulullah, nama Ka'bah, nama malaikat, nama ibu bapaknya. Demi ibu bapak saya yang sudah meninggal, nggak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Cukup hanya demi Allah saja. Karena di dalam sumpah tersebut terkandung pengagungan yang bernilai ibadah kepada nama yang kita sebut di dalam sumpah kita. Dari sinilah kekeliruan banyak orang karena kekurang fahaman tentang sumpah, sehingga banyak di kalangan mereka yang bersumpah dengan menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inginnya dia itu dipercaya, inginnya dia itu menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sumpahnya, tapi berlebihan karena menyebut nama Rasul dalam sumpahnya berarti mengagungkan Rasul
seperti mengagungkan Allah, dan inilah yang memiliki nilai syirik karena menyamakan Allah dan makhluknya. Walaupun makhluk itu makhluk termulia yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap tidak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, inti dari ajaran agama kita adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang saya sembah, tidak ada yang saya ibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah 17 kali dalam sehari semalam dalam momen yang paling spesial yaitu momen salat. Maka apa yang kita ikrarkan, baik la ilaha illallahnya atau iyyaka na'budunya, jangan sampai dirusak oleh sumpah yang salah dan yang keliru. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wal aqibatil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazul muttaqun. Jenis sumpah yang kedua, tadi yang pertama bersumpah menguatkan berita yang kita sampaikan, berita tentang kejadian masa lalu. Yang kedua bersumpah untuk menguatkan rencana tekad yang akan datang. Seperti umpamanya kita diundang oleh kawan, datang ya, kita bilang insya Allah saya datang. Benar ya, demi Allah saya akan datang. Saya akan datang dengan mengatakan demi Allah agar dipercaya. Bolehkah? Hukum asal boleh, jangan terlalu sering, khawatir dilanggar. Ketika dia melaksanakan isi sumpahnya benar datang, maka dia berpahala. Tapi ketika ternyata tidak datang, baik ada uzur atau karena malas, maka dia melanggar isi sumpahnya. Berdasarkan hal itulah maka sumpah memiliki 3 aspek yang harus diperhatikan. Apa aspeknya? Aspek yang pertama ibtidaan. Ada 2 ibtidaan itu. Yang pertama adalah jangan banyak sumpah, karena dengan memperbanyak sumpah menurunkan nilai dari sumpah itu. Yang keduanya harus bersumpahnya dengan menyebut nama Allah, itu ibtidaan. Yang kedua fil wasat, pertengahan. Pertengahan maknanya laksanakan isi sumpahnya. Demi Allah besok saya akan datang, maka datang. Begitu tidak datang, maka ada kifarat, ada denda. Sebagaimana surah Al-Maidah ayat 89 Allah menyatakan, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan menghukum kamu dengan sumpah-sumpah yang kamu lakukan tidak sengaja. Kadang kalau orang-orang Arab sedikit-sedikit sumpah sehingga menjadi kebiasaan, wallahi, tidak sengaja, refleks. Allah menyatakan kalau itu dilakukan tidak sengaja nggak apa-apa. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, tapi Allah akan mengadab kamu dengan sumpah-sumpah yang sengaja dilanggar. Apa kifaratnya? Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw qiswatuhum. Maka kifaratnya, dendanya adalah pertama,
berikan makan kepada 10 orang fakir miskin dengan menu pertengahan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau pakaian. Boleh dengan pakaian. Menu makan kita sehari-hari kan beda-beda di awal bulan ketika masih gajian baru gitu, masih banyak uang, mungkin dengan daging. Nanti masuk ke minggu kedua dengan pindang, ikan. Minggu ketiga mulai dengan asin. Minggu keempatnya mungkin hanya dengan sambal goang. Menu mana? Pertengahan atau pakaian? Atau tahrir raqabah, atau bebaskan hamba saya. Sekarang tidak ada hamba sahaya. Kalau ternyata nggak punya, nggak mampu, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam, maka saum 3 hari berturut-turut. Makanya kata Nabi, zalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itulah kafarat dari sumpah-sumpah yang kamu langgar. Wahfadhu aymanakum, maka pelihara sumpah-sumpah kalian. Jaga. Pertama, jaga itu jangan sumpah sembarangan, jangan terlalu memperbanyak sumpah. Yang kedua, jangan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Yang ketiga, kalau isi sumpahnya untuk perkara yang akan datang, tunaikan. Jangan dilanggar. Menunaikannya ibadah, melanggarnya dosa. Untuk menutupi dosa ada kafarat. Kafarat itu ya penghapus dosa. Yaitu tadi ada 3 alternatif opsi. Yang pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin. Yang kedua, kalau ada bebaskan budak. Yang ketiga, kalau tidak mampu dua-duanya, maka saumlah 3 hari berturut-turut. Dengan itu maka terhapus dosanya. Seseorang melakukan umpamanya kesalahan, murid oleh gurunya, anak umpamanya oleh orang tuanya, dimarahi habis-habisan. Lalu si anak bersumpah, demi Allah saya tidak akan berbuat sekali-kali lagi. Besoknya berbuat lagi, sudah sumpah tuh demi Allah, maka wajib untuk untuk dibayar kifaratnya. Beri makan 10 orang fakir miskin atau saumlah 3 hari berturut-turut apabila tidak mampu memberi makan 10 orang fakir miskin tersebut. Inilah kifaratnya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau isi sumpahnya itu sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang baik tapi dia melihat melanggarnya lebih baik daripada menunaikannya? Seperti contoh umpamanya, kita janji dengan kawan, ya jam 10 pagi harus ada di sini. Pada waktu yang ditetapkan kita jam 10 sudah ada, kawan kita belum datang. HP-nya mati, dihubungi tidak bisa, di WA tidak dibalas dan seterusnya. Gemes kita sampai jam 11, jam 12, kesel. Lalu kita bersumpah, demi Allah kalau dia datang saya getok dia. Saking kesel. Menggetok, neke, memukul, buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nggak bagus. Ternyata dia datang dengan berlumuran keringat umpamanya. Ternyata motornya mogok, HP-nya habis baterainya, kemudian didorong sampai sana. Coba, sudah capek, sudah lelah, sudah menderita, pas datang kita getok. Double, jangan dilaksanakan, karena itu buruk. Tapi tadi sudah bersumpah, langgar sumpahnya dan bayar kifaratnya. Demikianlah ketika kita kesal kepada seorang lalu bersumpah, wallahi saya tidak akan bicara lagi sama orang itu. Demi Allah saya tidak akan bicara lagi. Tidak bicara itu sebuah keburukan. Seorang mukmin wajib bicara, tidak boleh mendiamkan. La yahillul muslim ayyahjur akhah fawqa thalathati layal. Kata Rasul SAW, tidak halal bagi seorang muslim memusuhi, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi tidak boleh tidak mengajak bicara, memusuhinya, tapi sudah bersumpah, langgar sumpahnya dan bayar kifaratnya.
Berdasarkan hal itulah maka kadang-kadang sumpah boleh dilanggar, bahkan lebih baik dilanggar, bahkan harus dilanggar. Kalau isi sumpahnya buruk dan kita sudah terlanjur mengucapkannya, tapi tetap sumpah yang dilanggar mengharuskan kita untuk membayar kifaratnya. Keluarkan uang seharga 10 porsi makanan, bagikan ke fakir miskin atau pakaian, atau kalau tidak mampu. Ini kalau tidak mampu, kalau mampu melakukan. Jangan sampai pelit. Wah, lebar ya. 10 kali 20 ribu, udah 200 ribu lebar. Mending saum 3 hari berturut-turut. Enggak. Ini bukan pilihan, tapi urutan. Bayar dulu kifaratnya, memberi makan 10 fakir miskin. Kalau memang betul tidak mampu, jangankan memberi makan orang lain, makan kita sehari-hari aja korek-korek, cok, susah. Akhirnya nggak mampu, baru dia boleh untuk melakukan 3 hari saum berturut-turut. Itulah kafarat sumpah. Adanya kafarat terhadap sumpah menunjukkan sumpah memiliki nilai ibadah dalam syariat Islam, dan ibadah yang terkandung menyangkut masalah tauhid, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang selalu mengagungkan Allah secara benar, tidak merendahkannya, dan selalu berada dalam ridha dan rahmat Allah dunia sampai akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجدام والسيل الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.